Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran pada kali ini. Saya akan memberikan tentang pembelajaran penyetraan katup pada mesin mobil. Untuk pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memahami tentang prosedur cara penyetraan katup baik dan benar, sehingga didapat tentang mesin yang optimal. Terima kasih. Ayo kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran tentang penyetraan katup pada mesin mobil ya. Di sini akan saya kenalkan, untuk sebelum saya melakukan pekerjaan akan menggunakan alat pelindung diri, mulai dari topi, tos tangan. Saya pakai dulu. Nah, sini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja agar kita tidak terluka pada saat pengerjaan penyetraan katup, dan cegah dari efek biar tangan kita tetap kuat untuk memegang kunci. Ini perkenalkan dulu, saya perlihatkan untuk alatnya adalah penyetraan katup. Mulai dari ya, ini kunci ring ya, ring 18-19 untuk mengetopkan puli. Terus untuk penyetelannya menggunakan kunci 12 ring pas dan obeng. Untuk membuka tutup silindernya, tutup katupnya menggunakan kunci T10 ya. Kita menggunakan alat filler gauge sebagai alat ukur celah katupnya, dan macun untuk mencegah dari cipratan oli. Nah, job sheet untuk melakukan pekerjaan berdasarkan prosedur ya. Prosedur kita harus punya job sheet. Kita buka di halaman 3/15. Nah, kita awalin pertama adalah dengan membuka kap mesin. Sini kap mesin akan saya buka dulu. Kap mesin kita buka untuk mengkondisikan posisi mobil agar kita bisa melakukan penyetelan. Kita buka tutup topnya ya, untuk mengetahui top. Nah, posisi topnya adalah di belakang kalau untuk mobil Suzuki. Nah, di ujung. Nah, itu memulai pekerjaan kita memasang fender covernya ya. Kita pasang fender cover dulu sebelah samping, kiri dan kanan ya. Depan, itu mencegah dari lecet pada saat servis muka katupnya atau muka pada saat katup. Agar keselamatan kendaraan mobil customer terjaga ya, agar tidak tergores. Dari samping kiri, depan, dan samping kiri dan kanan. Selanjutnya kita siapkan alat untuk mengetopkan dulu ya,
menggunakan kunci ring 19 atau kalau mobil ini 19 18 ya. Kita topkan dulu. Nah, pulinya ada di posisi depan ya. Nah, kita hati-hati karena posisinya sempit, akan menjaga agar kita terjangkau. Nah, dari tengah puli pos engkol kita putarkan ya. Nah, kita sambil dibantu pada pemegangan fan beltnya. Nah, sudah kita posisinya untuk mengetahui topnya sambil kita lihat di posisi rotor ini, rotor distributor. Ini kita cari top 1 menunjukkan di silinder busi nomor 1 ya, kabel busi nomor 1. Kalau dirasa sudah cukup di nomor 1, kita berhenti. Ini sekalian kita buka untuk tutup distributornya. Kita buka. Berikutnya kita periksa bahwa tanda di posisi top ini, nah sini itu sudah di T ya, tanda T. Dikatakan sini ada dikatakan posisi COM 1 pada saat silinder nomor 1 kompresi. Kita persiapkan kunci T10 untuk membuka dari tutup klep atau tutup katup di atas kepala silinder sini ya. Kita buka. Dengan cara menyilang biar pada saat membuka ini merata ya, pada saat bukanya merata. Itu kita buka tutup kepala silinder dengan melepas pembukaan selang uap oli ya. Kita lepas, kalau ini sudah ada potongannya kita tinggal lepas, terus kita angkat. Nah, hati ya, ini ada oli di dalamnya. Nah, kita lepas, kita simpan. Gitu. Berikutnya kita analisa untuk pemeriksaan silinder nomor berapa yang boleh kita setel dengan cara kita memeriksa posisi bebasnya rocker arm. Sini kita cek dengan digoyangkan ya. Nah, jika digoyangkan karena posisi top 1, maka pada saat silinder nomor 1 posisi kompresi. Jadi silinder nomor 1 katup isap dan buang posisi bebas. Jadi ini boleh kita setel nantinya. Berikutnya, nah ini kita goyang. Nah ini bebas. Silinder nomor 2-nya kita cek. Nah, yang goyang ada di katup masuknya, katup in ya. Ini goyang. Nah ini kita nanti setel. Terus berikutnya silinder nomor 3 kita cek. Yang goyang silinder nomor 3 katup buangnya ya. Nomor 3. Nah ini bisa setel. Oh nomor 4 posisi tertekan ya, ini tidak bisa di setel, otomatis hanya 1, 2 dan 3. 1 di katup in dan X, dan silinder nomor 2 katup in, silinder 3 katup X. Tandanya adalah innya dekat dengan intake manifold karburator arahnya, dan X dekat tikus manifold atau bagian knalpot. Dan setelah itu kita siapkan peralatan untuk menyetel katup ya. Di sini peralatan yang kita gunakan adalah obeng main dan kunci tas ring dan filler gauge. Kita besarkan di angka 0,20 untuk kita setel di in. Kita lihat literaturnya adalah di manual. Jadi kita lihat di manual berapa tekanannya. Nah, kalau posisi dingin itu bisa setel antara
0,20 dan buangnya adalah 0,30. Innya 0,20, X-nya 0,30 mm satuannya. Ini kita setel di antara ujung ya, ujung dari koper A. Yuk kita lakukan. Sini kita persiapkan filler gauge ukuran 0,20. Kita posisikan masuk dulu. Nah, kalau kita sudah dikatakan ini tepat, itu posisinya kita sisipkan. Ada ini hambatan, sedangkan kita masukkan ke dalam, ya ada tahanannya. Ini tahanannya sudah setelahnya tepat. Nah, kita untuk memastikannya bisa dengan mengendorkan, dan kita nanti kita tahan dan kita kencangkan kembali. Itu juga di posisi silinder nomor 1 yang X atau katup buangnya. Kita di nomor pakai ininya 0,30 ya. Nah, 0,30. Kita posisikan ini, kita kendorkan. Nah, kita masukkan, sisipkan sambil ini ya, kita rasakan. Nah, ini ya, lihat kan dari samping kita masukkan ini. Nah, samping, terus kita tahan tengahnya, karena nggak boleh goyang ya, tahannya kena, kita kencengkan, karena kencengannya adalah searah jarum jam. Nah, ke atas. Nah, begitu itu juga di silinder nomor 2. Nomor 2 kita cek dulu 0,20 untuk in-nya. Nah, karena ini pemeriksaan ya, kalau kita udah merasa cukup, jadi tidak perlu akan ini pendoran atau pengencangan, hanya kita periksa aja. Nah, kalau udah cukup, kita paskan aja seperti tadi, kita sisipkan dan kita setel. Yang nomor silinder 3 itu 0,30. Nah, kita sisipkan, rasakan, kita kendorkan murnya. Nah, baru kita tahan dan atur ini tengahnya, obeng minnya ya, baru kita kencengkan. Nah, searah jarum jam, kencengkan ke atasnya. Nah, kalau untuk silinder nomor 4, karena posisinya tertekan semua, tidak bisa di setel ya. Terus kita ulangin untuk ini top 1. Nah, berikutnya adalah kita posisikan untuk mencari top 4. Untuk penyetelan di top 4, kita siapkan dulu kunci 18-19 untuk memutar puli. Mari kita putar dulu ya, anak-anak. Maaf, ini kita putar dulu. Posisinya kita posisi di puli force ankle yang kita putar ya. Karena tempatnya sempit terbatas, kita harus hati-hati. Kecepatan kerja kita jaga agar tidak terjepit pada putaran pada saat memutar puli ini ya. Nah, kita bantu dengan menahan fan beltnya, sambil kita arahkan untuk satu putaran. Nah, sampai didapat posisi rotor menunjukkan silinder nomor selosong busi nomor 4 ya. Nah, ini nomor 4, ini 1, ini 3 fairing ordernya, ini 4, ini 2. Nah, ini pas posisi 4, maka dikatakan silinder ini posisi top 4 atau kompresi pada di silinder nomor 4. Kita cek dulu posisinya dengan cara sama ya. Ini kita goyangkan. Nah, ini goyang ya. Nah, kelihatan ya di sini goyang. Ini di katup buangnya posisinya bebas. Jadi ini nanti boleh kita cek setel celahnya dan katup isapnya. Goyang ya, goyang. Nah, posisinya goyang. Ini bisa kita setel di katup
bisapnya, tandanya sama. Di katup bisapnya dia dekat dengan intake manifold dan arahnya ke karburator. Ke katup buahnya dekat exhaust manifold, dekat arah ke knalpot. Ini kan yang kita setel X in. Ini kita goyangkan juga. Nah, di silinder nomor 3-nya di katup in atau masuknya kita setel. Nah, bergoyang. Dan silinder nomor 2-nya kita setelnya di katup buang ya. Nah, ini goyang. Nah, ini bebas. Ini kunci. Jadi hanya bisa di setel di katup siap. Maaf, katup buang ya. Sini untuk posisi katup in dan X silinder 1 tidak bisa disetel karena posisinya pada saat menekan ini ya, menekan dua-duanya. Posisinya tidak boleh disetel. Jadi kesimpulannya di top 4 yang boleh disetel adalah katup in X, katup in di nomor silinder 3-nya, dan katup X di silinder nomor 2. Nah, nomor 1-nya tidak boleh disetel. Mari kita lakukan penyetelannya dan pengecekannya. Kita persiapkan alat. Nah, di sini ya, peralatannya sama, yaitu filler gauge sebagai alat ukur celah katupnya. Kita posisikan 0,20 untuk memeriksa yang celah katup in atau masuknya, dan 0,30 mm untuk saluran katup buangnya. Kita siapkan sama obeng min dan kunci pas ring atau ring 12. Yuk kita lakukan pemeriksaan. Nah, di sini kita periksa dulu. Yang sebelah sini kita katup buang ya di 0,30. Nah, kita masukkan bilah fillernya di antara filler di rocker arm dengan ujung tengah batang katup. Nah, sampai dikatakan ini masuk ya. Nah, ini seret ubit, maka kita bisa setel. Kita kendorkan dulu, putarnya ke arah kiri ya, melawan arah jarum jam. Plek, sampai baru kita kendorkan di tengahnya pakai obeng ini ya. Murnya tengah, bautnya, murnya udah kita kendorkan, baut tengahnya kita kendorkan ke kiri. Baru kita tahan sampai dikatakan filler gauge ini bisa masuk dan sedikit seret terhambat di antara celah rocker arm dan batang katup. Udah seret dikatakan terhambat, masuknya itu dikatakan tepat, bisa diiris gini, ada gesekan dikit dan ditarik, terus ada kita masukkan dikit ada hambatan, nah itu dikatakan sudah setelan yang tepat. Nah gitu, kita juga setel di katup innya sama, kita cek dulu celah in 0,20 mm. Nah ini kita masukkan di sini. Nah celahnya rasakan, kalau ini terlalu kendor kita kencangkan. Nah kita sebelumnya dikendorkan dulu murnya ke kiri, baru kencangannya kita dengan memutar ke kanan baut tengah penyetelan katup ini ke kanannya. Nah kita putar ke kanan sana. Nah dengan putar situ maka akan sedikit agak kekencangan merapat, posisi merapat katupnya untuk celahnya. Nah itu kita tahan, kita kencangkan murnya ke arah sana ya, ke kanan, ke depan kita tahan. Terus itu kita cek kembali, pas setelah itu sudah dikatakan tepat, yaitu diiris kita ada hambatan seret. Nah itu udah cukup. Nah kita masukkan, nah sini. Nah ini udah cukup ya, udah masuk ya. Nah gitu kita berikut ke setelan kita di silinder nomor 3, yaitu di katup innya ya. Nah, kita masukkan di 0,20 mm. Itu kita kalau ini terlalu kendor, kita kendorkan dulu umurnya, baru kita kencengkan baut tengahnya ya. Nah, terus kita tahan, kita masukkan filler gauge ke tengah,
Kita rasakan sama ya, baru kita kencangkan ke atas. Nah, kita tahan tengahnya. Nah, ini kunci ringnya kita ke atas ke depan. Berikutnya ke silinder nomor 2, yaitu di katup X nya ya. X nya kita cek di celah 0,30. Nah, 0,30. Terus ini ternyata terlalu seret ya, atau terlalu sempit. Kita kendorkan. Sambil kita masukkan. Rasakan, ini kita kendorkan ke bawah ya. Nah, ke kiri berlawan arah jarum jam. Terus kita kendorkan baut pengencangan celah katup ini ke kiri. Nah, putar ke kiri. Nah, putar kiri gini. Nah, ke kiri ini. Terus kita tahan, tengahnya kita kencangkan kembali menggunakan kunci 12. Nah, itu udah selesai ya dengan diperiksa. Dan katup nomor 1 tidak bisa disetel karena posisi tertekan. Tekan ini pada saat katup ing dan X sama-sama sedikit terbuka. Nah, demikianlah ini dari untuk penyetelan katup untuk tok 4, dan kita proses pengembaliannya kita harus mengikuti prosedur, yaitu kita pasang kembali. Nah, kita kembalikan dulu alatnya, pasang kembali, mulai dari tutup ya, tutup dari ini katup kita pasang. Nah, kita pasang dulu. Ya, dimulai dengan kita lanjutkan memasang tutup kepala silindernya di bagian tutup katupnya ini ya. Jangan lupa kita putar dulu dengan menggunakan tangan buat penutupnya. Kita arahkan menyilang ya, untuk pengencangan dulu dari ujung depan kanan ke ujung belakang kiri, berikutnya ujung depan kiri ke ujung belakang kanan. Nah, kita lanjutkan dengan pengencangan menggunakan kunci T 10 ya. Dari depan ini kita kencangkan. Nah, dari ujung depan menyilang untuk agar pengencangannya merata dan mencegah ini kerusakan ya dari tutup kepala silinder. Ikut juga dari depan sebelah kiri dan belakang kanan. Kita cek lagi dari depan untuk memastikan kencangnya. Dan kan karena ini ada tutup karetnya, tidak boleh terlalu kencang karena ini untuk mencegah oli keluar. Nah, itu aja. Nah, depan ke belakang. Berikutnya kita pasang kembali dari tutup distributor ya, tutup ini kita pasang coakan ini, kita posisi ke coakan dari belahannya ini ada di tutup distributor, ada coakan kita tempatkan. Posisinya baru kita kunci bagian ini ya, samping bawah sampai bunyi klik, nah dan atas. Dan terkunci, baru kita pasang kabel dari koil distributor. Nah, kita cek kabel masing-masing lepas busi ya, dari silinder 1, 2, 3, dan 4. Kalau ini tutupnya order 1, 3, 4, 2, kita cek. Sudah dicek, sudah masuk. Terus kita tutup bagian timingnya ya, ada karet ini penutup timing. Jangan lupa ini untuk mencegah air masuk, air pada saat kita di tempat basah tidak masuk ke ruang bagian puli bagian belakang ini ya, belakang dari flywheel.
Kita tutup. Nah, posisinya demikianlah proses untuk menyetel katup, dan kita lakukan untuk clean up area kerja, yaitu dengan kita melepas model koper. Kita rapikan lagi ke bawah untuk kopernya. Kembali kita tutup kembali kap mesin ya. Demikianlah tata cara dalam penyetelan katup, dan kita diusahakan untuk tetap mau belajar agar kita bisa, dan tidak ragu kita bertanya bisa ke instruktur dan ke teman pada saat praktek. Dan jangan lupa membaca prosedur tentang cara menyetel katup baik dan benar, dan tetap ingat prosedur keselamatan kerja dijaga. Demikian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikianlah tugas pembelajaran untuk penyetelan katup pada hari ini. Untuk pembelajaran kali ini diharapkan dalam mengetahui tentang prosedur keselamatan kerja, prosedur tentang cara penggunaan alat, dan jika ada kurang memahami mohon untuk bertanya pada instruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.